Hoyi, persilakan. Maaf, saya akan pamit duluan ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Iya Romo, terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima kasih Romo. Salut. Matur nuwun ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Romo. Romo. Salam sehat. Terima kasih, Romo. Dalam. Ya. Amin. Amin. Romo. Baik. Apakah saya langsung masuk ini kepada pembawa acara? Boleh kita sambutan dulu Ibu, monggo. NJ Bu Agatha, terima kasih. Baik. Selamat pagi Pak Agustinus Mulyono selaku Kepala Sekolah SMA PL, juga kepada Bapak Ibu Guru SMA Pangudi Luhur Jakarta yang kami hormati, kepada seluruh orang tua murid dari murid-murid SMA Pangudi Luhur Jakarta kelas 10, 11 maupun 12. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Juga mungkin ada anak-anak kita hari ini ya yang ikut dalam acara ini, siswa-siswa SMA Pangudi Luhur Jakarta yang kami kasihi. Salam kenal bagi yang belum mengenal saya. Nama saya Hoyi Sianto Resmi. Saya di sini selaku Ketua Komite Sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta, mewakili Bapak dan Ibu sekalian selaku orang tua murid untuk menyerahkan nantinya para siswa kepada pihak sekolah mengikuti kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran yang baru ini. Bapak, Ibu, terutama orang tua murid kelas 10 ya. Pertama-tama saya ucapkan profisiat karena sudah memilih SMA Pangudi Luhur Jakarta sebagai tempat untuk mendidik putra-putra kita. Ya, saya sering salah pakai putra-putri ya. Harus selalu ingat ini sekolah khusus anak putra, anak laki-laki. Dan saat ini ada 111 murid baru kelas 10 yang sudah terdaftar dan diterima di SMA Pangudi Luhur Jakarta. Saya ucapkan selamat karena Bapak dan Ibu sudah memilih sekolah dengan sebuah tradisi pendidikan, pengajaran, dan sebuah sejarah yang amat panjang didirikan sejak tahun 1965. Sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta, sebuah sekolah yang bisa dikatakan senior dibandingkan sekolah-sekolah lain di Jakarta. Dan visi dari sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta adalah menjadi sebuah lembaga pendidikan kaum muda yang membentuk pribadi unggul dengan semangat persaudaraan dalam kasih. Saya rasa ini sangat tepat dengan tema pendidikan SMA Pangudi Luhur Jakarta saat ini, yaitu inovasi berlandaskan kasih. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, Sekolah SMA PL Pangudi Luhur Jakarta dan juga Yayasan Pangudi Luhur sangat mengedepankan semangat kasih dalam setiap kegiatan belajar mengajar, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Saya harap Bapak dan Ibu, para orang tua murid dari siswa 10, 11 maupun 12 dapat berpartisipasi dengan aktif dalam kegiatan belajar mengajar selama anak-anak Bapak dan Ibu berada di sekolah kami. Dan saya rasa kita semua juga paham bahwa keberhasilan anak kita dalam menempuh pendidikan tidak hanya semata-mata berdasarkan dari pendidikan yang dia terima di sekolah dari Bapak dan Ibu guru. Tapi terlebih lagi juga berkat pendampingan dan pendidikan serta pengajaran orang tua di rumah anak masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian,
pada tahun ajaran ini, pendidikan masih dilangsungkan secara offline atau pembelajaran jarak jauh dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai sekarang. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi sejak tahun kemarin, dan kami komite sekolah berdampingan dan berkoordinasi dengan sekolah selalu berupaya mengupayakan yang terbaik bagi siswa-siswa agar hasil belajar dan pendidikan di sekolah juga dapat menjadi bekal anak-anak di kemudian hari pada saat mereka melanjutkan jenjang studi berikutnya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi pada metode pembelajaran jarak jauh ini, dan semuanya sangat membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua murid. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, di masa yang tidak mudah ini, di masa yang sulit ini, di masa yang penuh tantangan ini, saya menghimbau Bapak dan Ibu orang tua murid untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah, dengan pihak komite sekolah apabila ada hal-hal yang mengganggu atau ingin disampaikan dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan kegiatan belajar mengajar anak didik kita. Saya tahu Bapak dan Ibu dan semua orang saat ini sedang banyak mengalami kesulitan dan kendala dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kita pun demikian karena mereka harus melakukan penyesuaian-penyesuaian diri terhadap metode pembelajaran yang baru. Juga mungkin banyak sekali fasilitas-fasilitas belajar yang harus kita adakan terkait dengan metode pembelajaran jarak jauh ini. Saya harap Bapak dan Ibu, orang tua murid sekalian juga dapat bersama-sama bergandengan tangan, berkomunikasi mengatasi kesulitan dan kendala yang dihadapi. Kami dari komite sekolah membuka pintu komunikasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nanti komunikasi akan dapat dilakukan melalui koordinator kelas masing-masing yang akan dibentuk bersama dengan wali kelas masing-masing, baik kelas 10, 11, maupun 12. Saya harap perkenalan kita pada pagi hari ini dapat menjadi awal yang baik dari komunikasi yang konstruktif, saling membangun, dan saling membina dalam 3 tahun ke depan bagi anak-anak kita yang baru masuk di kelas 10, juga bagi kelas 11 dan 12 yang kemarin sudah 1 tahun mengalami pembelajaran secara online. Dan kami juga berharap kepada pihak sekolah, Pak Mul dan jajarannya, agar di masa pembelajaran online ini, kita juga dapat semakin baik menyempurnakan metode-metode pembelajaran yang ada. Sudah 1 tahun kita melakukan metode seperti ini, dan saya lihat makin hari penyempurnaannya makin baik, kelengkapannya makin baik, dan masing-masing tentunya baik dari pihak pendidik maupun anak melakukan penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan. Bapak dan Ibu, saya juga ingin berpesan bahwa perlu diingat sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta merupakan sekolah di mana siswanya adalah putra semua, anak laki-laki semua. Jadi mungkin ada perbedaan-perbedaan dibandingkan pada saat anak Bapak dan Ibu berada di sekolah menengah pertama. Banyak sekali hal-hal yang mungkin baru, banyak sekali gaya berkomunikasi yang baru di antara anak-anak kita. Anak-anak kita yang masuk ke SMA akan memasuki sebuah tahap baru dalam kehidupannya, di mana dia sudah menjadi remaja yang mulai beranjak dewasa. Oleh karena itu, saya harap Bapak dan Ibu bisa memahami hal ini. Kita sebagai orang tua juga perlu terus belajar agar kita bisa terus mendewasakan diri kita. Orang tua juga perlu melakukan bimbingan dan pengarahan kepada anak didik, baik pendampingan pada saat sekolah maupun di luar jam sekolahnya.
Bapak dan Ibu, anak masuk SMA bukan hal yang gampang. Putra kita sedang memasuki suatu tahap baru dalam kehidupannya. Jadi marilah kita bergandengan tangan supaya putra-putra kita bisa melalui sekolahnya di SMA Pangudi Luhur Jakarta dengan sebaik-baiknya, belajar dengan penuh semangat, selalu diberi kesehatan, dan nantinya bisa lulus dengan prestasi yang baik dan bisa melanjutkan studi sesuai dengan cita-cita anak kita masing-masing. Baik, sebagai akhir kata dari sambutan saya dan salam perkenalan saya kepada para orang tua murid, perkenankan saya sebagai Ketua Komite Sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta, mewakili orang tua murid. Dengan ini saya menyerahkan dan mempercayakan pendidikan anak-anak kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 SMA Pangudi Luhur Jakarta kepada pihak sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta, dalam hal ini kepada Bapak Agustinus Mulyono selaku Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu Guru sekalian yang kami hormati. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya, memberi kita kesehatan dan keselamatan dalam masa pandemi ini, dan semoga masa pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Hoyi yang sudah mewakili orang tua untuk menyerahkan para siswa kepada pihak sekolah. Mari kita bersama-sama dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Mulyono, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Agatha. Mudah-mudahan suara saya jelas ya Bu Agatha ya. Jelas Pak. Ya. Baik, yang saya hormati Ibu Hoyi Sianto Resmi selaku Ketua Komite SMA Pangudi Luhur Jakarta, yang pada pagi hari ini sudah berkenan hadir untuk mewakili orang tua kelas 10 menyerahkan para siswa untuk dididik di SMA Pangudi Luhur Jakarta. Ya, pertama, sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua kelas 10 yang sudah mempercayakan putranya untuk dididik di SMA Pangudi Luhur. Semoga kita bisa bekerja sama seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Hoyi, bahwa pihak sekolah, orang tua, dan para siswa itu harus bisa bersinergi. Sekolah menganggap bahwa orang tua itu adalah mitra kami, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami olah dalam mendidik, dalam pendidikan kepada anak-anak, saya kira Bapak Ibu, orang tua juga baik kalau memberikan masukan-masukan, supaya apa yang kami sampaikan itu bisa sesuai yang menjadi harapan kita. Tadi ya dalam misa yang dipersembahkan oleh Romo Antonius Gigih, ada pesan yang sangat baik kepada kita orang tua ya, saya kira bukan hanya sekolah, supaya kita menjalankan dalam mendidik anak-anak kita ini, amanah ini, supaya tidak hanya menjadikan anak-anak ini menjadi objek didik, tapi tentunya lebih pada subjek didik, sehingga pesannya tadi supaya bisa bertumbuh ya, kembang dengan secara bebas ya, jadi bisa menjadi manusia yang berkehendak bebas dalam perkembangannya. Tentunya ya ini perlu pendampingan dari kita orang tua supaya ya anak-anak ini sungguh bisa mencapai keunggulan yang menjadi visi dan misi dari sekolah, dan yang sesuai dengan tema pendidikan pada tahun ajaran ini adalah
inovasi yang berlandaskan kasih. Maka betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Oyi, bahwa anak-anak sekarang ini kan anak yang tumbuh dan berkembang, sehingga perlu diberikan ruang untuk berkreasi, ya, supaya ada inovasi, sehingga nanti pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Panguduluhur ini bisa berjalan dengan baik, terlebih pada saat pandemi ini, supaya anak-anak tidak merasakan kebosanan, ya, jenuh, maka perlu ada inovasi, harus ada perubahan. Kita harus selalu banyak belajar, ya, baik para siswa, para guru maupun orang tua. Ya, ini yang menjadi harapan kita bersama untuk anak-anak. Saya kira pada saat penyambutan pertama hari Senin kemarin, ya, kami dari pihak sekolah, ya, sudah menyampaikan hal-hal nanti supaya Anda, ya, bisa belajar dengan optimal di SMA Panguduluhur, ya, bahwa SMA Panguduluhur ini kan sekolah laki-laki yang dalam mendidik tentunya bukan hanya pada segi pengetahuan saja, tapi harapannya ada nilai-nilai karakter, ya, kemudian kepemimpinan bisa tumbuh dan berkembang untuk kalian, secara khusus untuk anak kelas 10, ya, harapannya kalau Anda masuk di tahun ajaran ini, nanti juga bisa lulus di SMA Panguduluhur, ya, semuanya dengan hidup atau belajar berdampingan, ya, menghidupi nilai-nilai brotherhood, karena ini anak laki-laki semua, tapi harapannya bukan hanya sekedar laki-laki, tapi juga nanti laki-laki yang bertanggung jawab, yang bisa berguna untuk sesama. Ya. Ini kemudian juga pesan kami untuk anak-anak kelas 11 dan kelas 12, ya, seperti yang waktu awal pembukaan itu, di apel pembukaan tahun ajaran selalu saya ingatkan, ya, supaya, ya, kita memberikan sapaan-sapaan yang baik, mendukung untuk adik-adik kita ini, ya, supaya, ya, kita bangga sebagai siswa SMA Panguduluhur dengan saling memberikan semangat, ya, supaya kebanggaan itu menumbuhkan semangat untuk berprestasi sehingga meraih keunggulan-keunggulan di bidangnya. Jadi kami sekolah SMA Panguduluhur memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi bukan hanya pada pengetahuan saja, nanti yang berprestasi di olahraga, di seni, dan yang di lain-lain, kita berikan ruang supaya Anda bisa mempersiapkan masa depan dengan baik. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan niat baik kita, ya, apa yang ingin kita upayakan, ya, nanti secara khusus untuk anak kelas 10 itu bisa belajar dengan baik selama 3 tahun. Ya. Semoga, ya, Tuhan memberkati seluruh usaha dan niat baik kita. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Baik, Pak Mul, terima kasih untuk sambutannya, Pak Mul. Berikutnya, mari kita simak bersama informasi dari Wakase Kurikulum terkait dengan pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Ibu Novi, dipersilahkan. Terima kasih, Bu Agatha. Selamat pagi, yang terhormat Pak Mul, Kepala Sekolah, kemudian Ibu Hoyi sebagai Ketua Komite, serta Bapak Ibu yang mewakili orang tua murid yang turut hadir dalam kegiatan ini. Baik, saya akan menginformasikan untuk kegiatan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan SMA Panguduluhur ini, baik nanti untuk para siswa kelas 10 maupun kelas 11 dan kelas 12. Jadi mulai hari Senin depan kita sudah mulai pembelajaran secara daring. Nanti mulai pembelajaran akan sedikit berbeda dari sebelumnya.
Kalau sebelumnya kita mulai pukul 7:30 sampai nanti pukul 12. Nah, nanti dalam seminggu ke depan akan ada jadwal yang berbeda, di mana nanti akan dimulai pukul setelah 8, tetap diawali dengan perwalian. Nanti untuk hari Selasa dan hari Rabu itu kita selesai pukul 14.35. Kemudian untuk bahasa asing masih tetap sama, ada 3 bahasa asing, bahasa Mandarin, lalu bahasa Jerman, dan bahasa Jepang. Untuk bahasa Mandarin, waktunya masih sama. Kemudian untuk bahasa Jerman nanti diambil di sore hari, di hari Rabu, dan hari Jumat, serta hari Selasa. Kemudian untuk bahasa Jepang, itu diambil di hari Sabtu. Kenapa harinya itu di hari-hari di luar penjadwalan atau tidak tertera dalam penjadwalan khusus, karena sesuai kesepakatan awal yang dibangun SMA Pangudi Luhur dengan pihak UI, itu kita menyesuaikan pengajar dari pengajar Universitas Indonesia. Kemudian mulai hari Senin depan, baik kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12, itu sudah mulai proses presensi menggunakan akun agenda sekolah. Jadi mulai minggu ini silakan untuk siswa-siswa yang belum memiliki akun agenda sekolah atau mungkin yang kelas 11, kelas 12 itu lupa password atau user ID-nya, mungkin bisa menghubungi wali kelas atau langsung bisa menghubungi saya gitu. Kemudian untuk platform pembelajaran yang akan kita gunakan nanti itu diantaranya Google Classroom. Kode Google Classroom juga sudah di-share-kan kepada wali kelas. Mungkin mulai hari ini kalian bisa mempersiapkan diri, masuk dulu join ke kelas-kelas yang harus kalian ikuti. Di situ sudah dibagi kelas 10A sampai dengan kelas 12A dari 18 mapel atau 18 mata pelajaran sudah disediakan kode Google Classroom masing-masing. Hanya saja untuk Google Classroom bahasa asing ini nanti sedikit berbeda, karena biasanya untuk mata pelajaran bahasa Jerman itu Google Classroom hanya untuk penugasan, dan nanti pertemuan itu menggunakan link Zoom. Kemudian nanti untuk bahasa asing akan didampingi oleh guru dari pengajarnya, jadi nanti tetap pengajar dari luar dan didampingi oleh guru dari sekolah kita sendiri. Nanti untuk bahasa Jerman itu ada Pak Gigi, ada Pak Tian, Pak Hendrik, Pak Halawa, dan Pak Wisnu. Kemudian nanti bahasa Mandarin itu nanti akan didampingi oleh Miss Reni dan Bu Lena. Kemudian untuk bahasa Jepang nanti akan didampingi oleh Ibu Agatha, Ibu Risti, dan saya sendiri, Bu Novi. Begitu, lalu penjadwalan nanti juga akan di-share-kan oleh wali kelas masing-masing. Harapannya kita tetap semangat, selalu berinovasi, berlandaskan kasih, baik kami sebagai guru sudah mempersiapkan segala sesuatunya kemarin dalam laker, kemudian sampai di akhir hari ini proses kegiatan khotbah Romo Gigi hari ini sangat menyentuh diri kita, baik dari sisi guru maupun siswa. Harapannya kita benar-benar melakukan perubahan yang terbaik untuk SMA Pangudi Luhur. Mari kita tinggalkan budaya-budaya yang mungkin di tahun ajaran yang lalu kita masih merasa kekurangan. Nah, tahun ajaran yang baru ini, mari kita tumbuhkan semangat kita agar kita semakin lebih baik. Mungkin dari saya cukup sekian, Bu Agatha. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Baik, Ibu Novi, terima kasih untuk informasi berkaitan dengan proses pembelajaran kita. Bapak Ibu dari komite, serta Bapak Ibu guru, serta anak-anak semuanya, dari mulai hari Sabtu yang lalu, anak-anak kelas 10 sudah mengikuti pra-MPLS, kemudian dari mulai hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, sampai hari ini kita masih bersama-sama mengikuti kegiatan MPLS dan MKS. Telah banyak hal yang kalian lalui, kalian sudah memperoleh banyak hal dari informasi terkait dengan COVID, kemudian bahaya narkoba, visi misi dari SMA Pangudi Luhur, dan lain sebagainya. Tentu kalian juga sudah melaksanakan berbagai tugas,
untuk membuat karya-karyanya masing-masing. Untuk kelas 10 itu ada 2 karya, yaitu menyanyikan Mars PL dan membuat produk yang menyatakan bahwa kalian peduli terhadap COVID-19 atau mengetahui bahaya terkait narkoba. Selanjutnya untuk kelas 11 dan kelas 12, kalian juga sudah membuat karya berkaitan dengan peduli COVID atau terkait dengan bahaya narkoba. Bapak, Ibu, guru, orang tua, dan para peserta didik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat bersama terkait dengan hasil karya yang telah dibuat oleh para peserta didik. Akan kita mulai dari karya poster terlebih dahulu. Berikut adalah karya poster dari para siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.
Oke, baik Bapak Ibu, guru serta anak-anak semua, itu tadi adalah hasil karya ya beberapa dari siswa kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Tentunya masih banyak sekali karya lain yang sangat luar biasa. Namun pada kesempatan pagi hari ini tentu saja kita tidak bisa menampilkan semua karyanya di sini. Nanti untuk karya-karya yang lain kita bisa kalian bisa lihat di akun-akun Instagram para kakak kelas serta adik-adik kelas juga sudah ada. Nanti juga kita akan hasil karya ini juga kita akan upload di YouTube SMA Pawang di Luhur Jakarta. Nah, tadi kita sudah melihat hasil karya yang telah dibuat. Marilah sekarang kita dengarkan bersama sharing dari para pembuat karya yang diwakili dari kelas 10, 11, dan kelas 12 yang akan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kepada Amarendra, dipersilahkan untuk men-sharingkan kenapa kok memilih topik ya karyanya tersebut, lalu pesan apa yang ingin disampaikan. Kepada Amarendra atau Dira, dipersilahkan. Halo, testing, oke? Ya, oke. Silahkan. Produk saya adalah poster tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Saya ingin menceritakan bahwa kita bisa menghindari penyalahgunaan zat-zat ilegal ini dengan menggunakan pola hidup dan sikap yang baik. Idenya muncul setelah saya melihat banyak poster kampanye anti narkoba yang menunjukkan efek buruknya dan mempunyai kesan yang seram. Namun, saya jarang melihat poster yang menunjukkan bagaimana caranya kita bisa menghindari narkotika. Jadi, saya membuat sesuatu yang menjelaskan bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari narkoba dan menyampaikannya dengan cara yang lebih menarik dari biasanya. Saya kebetulan suka menggambar, sehingga saya memilih untuk menggambar sebuah poster yang diwarnai dengan pensil warna. Mudah-mudahan teman-teman bisa menilai gambar saya dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Ingat slogan saya ya, stop the chems right at the stem and keep the meds out of your heads. Wes, mantap. Amarendra, boleh ditampilkan sebentar terkait dengan hasil karya yang telah dibuat? Oke, luar biasa. Ini adalah hasil karya dari Amarendra. Ini bakat-bakatnya sudah mulai muncul ya. Ternyata ini nanti kita bisa teruskan kembali. Semoga nanti semakin berkembang. Oke, Amarendra, terima kasih. Kita lanjutkan ke M. Tarik. Silahkan M. Tarik untuk mempresentasikan hasil produknya. Ya, halo. Halo. Sudah. Oke, silakan M. Tarik, sharingkan. Kenapa kok kamu pilih topik itu dan apa pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Silakan. Halo. Halo, oke. Sudah masuk mic-nya, Nak? Oke, pertama saya mengambil topik pencegahan virus COVID. Dan saya membuat produk ini berupa video pendek agar menjelaskan tata cara yang harus kita lakukan untuk mencegah virus COVID. Bentar, Halo guys, nama gue Muhammad Tarik Prayata dari kelompok Honoratus. Dan kali ini gue akan ngasih tau kalian caranya mencegah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Berikut cara-caranya. Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you because I stand tall like I'm on my tiptoes. Baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money at? Look, I just need the info. Pronto, I go and get it and split it with my kinfolk daily. And I'm the type of that might change my number on you. Yeah, that's how you react when people took a slumber on you. Pretty brown skin, baby, I can see the summer on you. You see all the bread and I know it make you wonder, don't you? Ooh, I ain't surprised at all. Seen them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb at all. At the top, I found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the mood. Yeah, I worked too hard for it. No, I need it, beat it, before you mess up the mood.
saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren, luar biasa. Keren untuk karyanya. Terima kasih ya M. Tarik. Semoga nanti ada produk-produk yang lain semakin kreatif, semakin inspiratif ya. Berikutnya terima kasih. Berikutnya kita akan dengarkan terkait dengan presentasi dari kelompok kedua kepada Fakri, dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Armal Roza, biasa dipanggil Armal. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas MPLS yang telah saya kerjakan kemarin. Pertama, alasan saya memilih tema atau topik tersebut adalah karena saya ingin memberikan informasi tentang bahaya dari COVID-19 dan juga saya ingin memberitahukan untuk tetap menuruti protokol kesehatan yang ada dengan menerapkan gerakan 5M. Kedua, saya juga ingin memberitahukan bahwa untuk tidak takut terhadap kegiatan vaksinasi yang telah dilakukan akhir-akhir ini, demi menjaga kesehatan dan memperlambat laju penyebaran COVID-19. Pesan dari saya adalah untuk tetap menuruti protokol kesehatan yang ada dan juga untuk segera melakukan kegiatan vaksinasi. Semoga dengan terlaksanakannya kegiatan vaksinasi akhir-akhir ini, saya sangat berharap bahwa kasus COVID-19 di Indonesia dapat segera turun dan terkendali. Sekian presentasi dari saya hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata maupun tindakan dari saya yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Keren, luar biasa. Terima kasih untuk pesan-pesannya. Nanti untuk hasil karya dari Fakri kita bisa lihat bersama di akun media sosial serta nanti akan diupload di YouTube SMA ya. Terima kasih Fakri. Oke, berikutnya kita dengarkan presentasi dari Bu Asma. Silahkan Bu Asma, perwakilan dari kelompok 2. Ya, selamat pagi teman-teman. Saya Bozo Masurung Sifrit Batubara. Hari ini saya ingin menyampaikan mengapa saya memilih topik penyalahgunaan narkoba. Masalah tentang penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sudah ada jauh sebelum munculnya pandemi COVID-19. Sama halnya dengan COVID-19, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang ini juga sudah mewabah di seluruh dunia dan menjadi masalah yang tidak berkesudahan dengan angka kematian yang cukup tinggi tanpa mengenal batasan usia. Tidak hanya angka kematian yang cukup tinggi, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang ini juga sudah menjadi salah satu sumber pencetus HIV, dan jika terinfeksi HIV, maka akan membuat seseorang itu akan menjadi AIDS. Dan sampai saat ini HIV merupakan virus yang sangat mematikan dan belum ada obat yang dapat menyembuhkan orang yang sudah terinfeksi AIDS. Hal inilah yang membuat saya memilih topik ini. Pesan penting dari topik ini adalah, sebagai generasi muda, kita wajib menghindari narkoba dan obat-obatan terlarang. Kita juga harus aware dengan dampaknya terhadap masa depan kita. Pemuda bermartabat itu tidak mengenal narkoba, dan pemuda bermartabat itu adalah kita, karena kita adalah pengabdi luhur. Pemuda bermartabat itu adalah kita adalah siswa pangudi luhur. Keren. Pesan yang perlu kita tangkap bersama, tadi sudah dijelaskan bagaimana bahaya terkait narkoba, bagaimana kalian juga sudah tahu pengaruhnya terhadap psikis, terhadap fisik, itu sangat berperan ya, sangat berpengaruh sekali. Terima kasih Bu Was, untuk karyanya nanti bisa kita lihat bersama di akun sosial media Bu Was dan di YouTube SMA Pangudi Luhur. Berikutnya dari kelompok 3 ada Syafi. Silahkan pada Syafi untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya Bu. Halo, saya Syafi Randia dari kelompok 3. Saya pengen presentasiin tentang poster yang saya buat, yang saya posting. Dengan poster yang saya buat ini tentang tips mencegah corona. Jadi saya membuat ini karena saya sendiri positif corona. Dan belajar dari pengalaman ya Nak ya? Iya. Dan hal-hal yang saya tuliskan di poster itu adalah hal-hal yang sering saya lewatkan pada pandemi seperti ini. Jadi saya berharap dengan saya buat poster kayak gini, semuanya mengikuti apa yang saya tuliskan di poster ini, jangan sampai ke saya.
Gitu, Bu. Oke. Jadi pengalaman berharga itu adalah dari apa yang kita alami ya. Iya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan untuk dari perwakilan kelompok 3, Christopher. Silahkan disampaikan kenapa kok kamu milih karya itu, lalu pesan apa yang ingin kamu sampaikan, dan jika bisa langsung bisa ditampilkan karyanya seperti apa, supaya Bapak Ibu Guru juga di sini bisa melihat secara langsung. Bu, kedengar nggak suara saya, Bu? Oke, Cikmul kedengaran? Itu Bu, tadi kan saya lagi coba mau tampilin karya di laptopnya nggak bisa itu, Bu, masih error gitu. Oke, Yang pas saya nanti. juga buat itu juga error gitu, jadi kayak saya nggak bisa maksimal gitu. Oke, siap. Langsung saja disampaikan kenapa pilih topik itu dan apa namanya pesan apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi kan saya kan yang disuruh berdasarkan yang disuruh kan kita disuruh pilih topik antara yang COVID-19 sama narkotika itu kan. Nah, betul. jadi saya tuh daripada saya buat satu-satu gitu ribet, menurut saya buat langsung 2. Itu saya langsung jadiin kayak presentasi gitu. Nah, di presentasi ini tuh saya ngejelasin yang simpel-simpel aja, yang berdasarkan yang udah kita lihat dari berita, masyarakat gimana keadaannya. Nah, untuk alasan saya ngebuat presentasi itu berdasarkan pengalaman diri saya sendiri karena keluarga saya kayak kakek nenek saya itu udah kena COVID-19. Jadi saya berharap dengan adanya presentasi yang saya buat tentang bahaya COVID, narkotika itu bisa menyadarkan masyarakat juga teman-teman kita bahwa hidup ini kan cuma sekali. Jadi kita harus gunakan sebaik-baik mungkin agar apa yang kita ingin capai gitu bisa terjadi gitu, Bu. Cita-cita kita gitu loh, tidak terhambat oleh COVID atau itu. Kita aja sih, Bu. Luar biasa ya. Pesannya adalah kita upayakan yang kita lakukan hari ini adalah yang terbaik. Besok kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Jadi kita upayakan selalu yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan. Terima kasih Christopher sudah mempresentasikan hasil karyanya. Perlu saya jelaskan di sini, Christopher itu membuat sebuah video di mana dia menjelaskan berkaitan dengan COVID-19 dan narkoba. Nanti kita bersama-sama, nanti kita bisa upload juga di YouTube, nanti Bapak Ibu bisa melihat di sana untuk hasil karyanya. Berikutnya untuk kelompok 4, itu ada Yitzhak, silakan mempresentasikan hasil dari produk yang telah dibuat. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya buat. Saya membuat poster dengan topik bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Alasan saya memilih topik ini karena menurut saya masih banyak orang yang menyalahgunakan penggunaan narkoba yang awalnya dipakai untuk kebutuhan medis disalahgunakan menjadi alat rekreasi atau pemuas. Terutama para anak remaja dan anak-anak di bawah umur yang menggunakan narkoba untuk kepuasan semata dan hanya ikut-ikutan teman tanpa benar-benar mengetahui apa efek bahaya dari narkoba yang mereka gunakan. Kalau untuk tema posternya, saya memilih band musik Green Day karena selain Green Day itu band favorit saya, Green Day itu awalnya terbentuk karena para anggotanya sedang berjuang melawan kecanduan narkoba jenis ganja dan mereka berhasil keluar dari kecanduan ganja. Jadi menurut saya band ini ada hubungannya dengan topik bahaya dari narkoba ini. Pesan yang saya ingin sampaikan dari poster yang saya buat adalah daripada kita harus membuang masa remaja kita dengan melakukan hal yang sia-sia dan merusak tubuh, seperti memakai narkoba, lebih baik kita melakukan hal-hal yang lebih baik atau melakukan hal yang berguna untuk masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Yitzhak, apakah bisa menampilkan hasil karya yang telah dibuat? Tadi saya sudah coba share screen, laptop saya sepertinya nggak bisa. Sepertinya tidak bisa. Sama ya, berarti nanti kita akan lihat bersama hasil karya dari Yitzhak. Terima kasih Yitzhak, karyanya sangat luar biasa. Semoga nanti kita masih bisa kembangkan untuk yang jauh lebih baik. Berikutnya kita lanjut, kalau tadi itu adalah dari peserta MPLS, berikutnya kita akan lanjut ke peserta MKS. Ini adalah kakak-kakak kelas yang sudah berpengalaman, ya, membuat poster, membuat film pendek, membuat komik, dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat bagaimana hasil dari kakak-kakak kelas ini. Kita akan mulai dulu dari kelas 11A yang akan diawali oleh Devara Alandra. Dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya, selamat pagi Bu.
Jadi Bu, saya halo, Ya. kan? Ya. Jadi Bu, saya sendiri terinspirasi untuk membuat suatu flyer ini mengenai apa saja yang harus kita lakukan dan persiapkan di masa pandemi saat ini. Karena saya sadar bahwa banyak warga Indonesia yang belum mematuhi peraturan kesehatan dari pemerintah, Bu. Padahal kan kita semua udah tahu, Bu, kalau ini emang buat kepentingan kita semua bersama. Jadi saya ingin menyimpulkan apa saja yang harus kita lakukan dan tidak lakukan, cara mencegah, serta cara menghentikan penyebaran dari virus COVID-19 secara mudah. Dengan flyer ini, saya berharap kita semua bisa mengikuti dan mematuhi peraturan kesehatan agar kita bisa mencegah variasi virus COVID-19 lainnya. Itu saja Bu dari saya, terima kasih. Oke, karena Devara Alandra membuat flyer, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID-19? Bisa dijelaskan di sini, Nak, terkait dengan flyer yang kamu buat, atau kamu bisa mempresentasikan flyer yang sudah kamu buat di sini? Ya Bu, sebentar ya Bu. Ya, oke. Kamu bisa jelaskan apa saja sih caranya untuk mencegah COVID-19? Oke, ini adalah hasil karya Devara Alandra. Jadi Bu, sebaiknya kita harus menghindari pertemuan secara fisik, secara berkelompok, dan juga memegang muka, hidung, atau di luar. Selain itu yang harus kita lakukan, kita harus selalu mematuhi 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan, serta menjaga kesehatan diri dan mempersiapkan alat-alat yang kita butuhkan seperti masker, antiseptik, dan juga harus mengenali gejala-gejala COVID-19, cara mencegah penyebarannya, serta memantau berita terbaru mengenai pandemi. Itu aja sih Bu dari saya. Oke, mantap. 5M ya. Tadi sudah dijelaskan, ya, kita harus mematuhi 5M. Apalagi kita di masa PPKM ini sangat terbatas ya. Kita harus mengupayakan, apalagi varian Delta itu sangat berbahaya, cepat sekali penyebarannya. Kita harus selalu mengupayakan kesehatan kita. Terima kasih Devara Alandra telah mempresentasikan hasil karya yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan di kelas 11A ada Izas. Silakan menyampaikan hasil karya yang telah dibuat. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi Izas. Silakan dipresentasikan hasil yang telah dibuat, Nak. Ya, jadi di sini saya kenapa memilih topik penyalahgunaan narkoba, karena di zaman ini banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan narkoba hanya untuk memuaskan hasrat dirinya sendiri, tanpa memikirkan apa efek samping dari penggunaan narkoba. Di sini saya menggunakan kata-kata seperti think carefully, drugs can kill you. Adalah karena mereka hanya ingin menggunakan narkoba untuk memuaskan hasrat mereka sendiri tanpa memikirkan efek samping dari penggunaan narkoba, hanya demi memuaskan hasrat mereka sendiri. Menurut saya sebenarnya bukan salah narkobanya, karena obat-obatan tersebut memang sebenarnya dipakai di dunia medis. Dalam bidang kedokteran, narkotika golongan 2 yang sering digunakan adalah morfin, fentanyl, petidin, kodein, kokain, amfetamin, dan lain-lain. Di lingkup kedokteran obstetri, narkotika pada dasarnya juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pereda nyeri baik saat operasi atau pembiusan, dengan takaran dan pasien yang tepat. Tapi justru disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, dan akhirnya banyak manusia yang mati hanya demi memuaskan hasrat dirinya tersebut. Pesan dari saya adalah, janganlah menggunakan narkoba hanya untuk demi kesenangan semata, karena bisa merusak dirimu dan orang-orang sekitarmu. Itu saja, Bu. Luar biasa pengetahuannya sampai jenis-jenis detailnya. Izas sudah sangat memahami. Semoga dengan poster yang sudah dibuat oleh Izas, kita semakin paham bahwa narkoba ini sangat berbahaya jika tidak sesuai dengan dosis atau tidak sesuai dengan saran dokter. Seperti yang disampaikan, itu di dunia kesehatan bisa digunakan. Catatannya ya, dunia kesehatan. Berikutnya, terima kasih Izas telah menyampaikan hasil karyanya. Berikutnya kita lanjut ke kelas 11B. Ada Ernaldo dan Gregorius. Silakan pertama kita dengarkan presentasi dari Ernaldo. Dipersilahkan mempresentasikan kenapa memilih topik itu, lalu pesan apa yang ingin disampaikan. Silakan. Jadi poster saya itu tentang presentasi. Oke, silakan. Oke, jadi alasan saya milih ini tuh karena
sudah banyak sekali orang-orang yang memakai narkoba dan pada akhirnya mimpi-mimpinya tidak akan terwujud. Oke, jadi poster saya tentang kalau kita pakai narkoba otomatis kita pasti akan kecanduan, dan kalau kita sudah kecanduan pasti kita akan ketergantungan juga sama barang itu. Kita akan melakukan segala cara untuk mendapatkan barang itu sehingga hidup kita hanya memprioritaskan barang itu. Mimpi-mimpi kita dari kecil sudah pasti tidak akan terwujud. Jadi jangan coba-coba pakai narkoba. Itu ya, Bu. Oke, terima kasih. Pesannya adalah jangan coba-coba menggunakan narkoba karena ini bersifat kecanduan. Oke, terima kasih Naldo. Silakan berikutnya Gregorius, silakan presentasikan hasil karyanya. Iya, Bu. Saya share screen ya, Bu? Oke, silakan. Saya pakai green screen salah, Bu. Loh, anak SMP masuk di SMA ini? Pakai ada saya, Bu. Oh iya, siap. Dalam poster saya menjelaskan tentang rokok. Masih banyak orang yang kurang memahami bahwa nikotin juga termasuk narkoba atau zat adiktif jenis ringan. Rokok juga bisa menjadi salah satu gerbang yang bawa kita ke dalam dunia narkoba. Mengapa saya memilih tema demikian? Karena saya mengamati banyak teman-teman dan orang-orang dekat saya yang mengkonsumsi rokok. Dan juga banyak warga Indonesia yang lebih memilih untuk tidak makan daripada tidak merokok. Saya harap dari poster yang saya buat ini dapat memotivasi orang-orang sekitar untuk mengurangi dan hilangkan penggunaan rokok, sehingga kita tidak terjerat dalam dunia narkoba. Sekian, terima kasih, Bu. Luar biasa. Nih, bagi biasanya ada yang mengatakan kalau merokok nggak keren gitu ya, Grego ya. Tapi ternyata di dalam rokok itu ada nikotin yang termasuk dalam jenis narkoba ringan. Jadi teman-teman, harapannya yang mungkin sudah merokok, barangkali ini sangat tidak dianjurkan. Terima kasih ya, Gregorius Ramandityo untuk mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat. Berikutnya kita lanjut di kelas 11C, itu ada Panji, silakan mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat. Izin share screen ya, Bu. Bentar. Oke, silakan. Udah kelihatan ya, Bu? Oke, sudah. Jadi, kenapa saya membuat poster ini? Yang pertama itu karena melihat keparahan yang terjadi di kasus COVID di Indonesia. Terus pastinya itu menjadi keprihatinan kita bersama. Yang kedua, saya mau mengingatkan kepada teman-teman akan pentingnya menjaga seluruh peraturan yang telah dibuat pemerintah demi penurunan kasus COVID yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Terus tujuan saya membuat poster ini untuk kita supaya lebih tahu mengenai apa-apa saja yang mesti kita lakukan selama adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Terus kesulitan saya membuat poster ini, jadi yang pertama itu kan saya udah bikin poster satu dulu waktu yang kemarin itu, tapi ikon-ikonnya saya rasa itu kurang menarik, jadi saya coba bikin ulang, terus jadinya kayak gini sekarang. Oke. Terus pesan buat teman-teman semua, tetap patuhi semua peraturan terkait COVID ini, terus tetap jaga diri, diam di rumah, demi menyelamatkan Indonesia. Itu aja, Bu. Terima kasih. Luar biasa karyanya ya, Panji ya. Terima kasih. Semoga nanti ini membantu ya, mengedukasi teman-teman kita bersama supaya lebih patuh protokol kesehatan sehingga jumlah kasus COVID bukan kita tidak bisa memperingatkan orang-orang untuk patuhi protokol kesehatan apabila kita sendiri tidak mematuhi protokol kesehatan. Mari kita mulai untuk membantu pemerintah untuk menekan kasus COVID-19 dengan memulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Terima kasih Mikael Panji untuk presentasinya, hasil karyanya sangat luar biasa. Terima kasih. Kita lanjutkan kelas dari masih sama dari kelas 11C,
Untuk Davor, silakan mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat. Ya, Bu. Langsung presentasi ya, Bu. Ya, silakan Davor. Halo Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nama saya Jeron Samuel Davor Sitorus. Nama panggilan saya Davor. Saya bikin video tentang COVID-19 ini karena ini kejadian nyata di rumah saya. Orang tua saya terpapar COVID, dan saya tidak mau orang lain juga terpapar juga seperti keluarga saya. Jadi sebelum saya bikin video ini, saya cari data kematiannya dan virus varian baru yang masuk di Indonesia apa saja. Ya begitu. Oke. Baik, Davor, terima kasih. Davor juga belajar dari pengalaman. Kita juga semua di sini sedang bersama-sama berjuang ya, Davor ya, menghadapi COVID-19. Mari kita nanti bersama-sama untuk membantu untuk semakin kasus ini semakin kita bisa beraktivitas lagi, semakin normal lagi. Gitu Davor, terima kasih telah mempresentasikan hasil karyanya terkait dengan pesan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Kita lanjut ke kelas 11D. Kita awali dari Arjuna, silakan mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat. Ya, terima kasih Bu Agatha atas kesempatan saya kali ini. Saya akan menjelaskan hasil karya saya, yaitu saya membuat video pendek. Dan berikut contohnya seperti ini. Saya akan memberikan contoh sekilas saja. Juna, suaranya belum masuk, Nak. Oh gitu Bu, caranya gimana ya Bu? Kamu pakai headset atau enggak? Itu mikrofonnya? Enggak Bu. Oke. Gimana ya Bu? Share sound tuh yang di atas kan ada share screen tuh di PC atau laptop kan. Mana ya? Share sound-nya udah diaktifkan? Enggak ngerti. Aduh. Oke. Di titik atas ada titik 3. Ini. Enggak kelihatan Ibu saya. Kursornya dikatasin ada titik 3, pencet. Oke, sip. Makasih infonya. Oke, Juna, tunggu sebentar. Ibu Hoyi mau pamitan dulu. Kita sapa dulu Bu Hoyi. Oke. Siap. Ya, Ibu Hoyi, terima kasih sudah mewakili orang tua untuk menyerahkan siswa kelas 10 kepada pihak sekolah. Terima kasih untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Hoyi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berkarya di garda terdepan. Monggo Pak Mul, kalau ada yang mau disampaikan. Ya. Terima kasih Bu Agatha. Ya, terima kasih ya Bu Hoyi, Bapak Ibu, komite yang sudah mewakili orang tua kelas 10. Baik, terima kasih Pak Mul juga. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih para orang tua murid. Saya mohon pamit dulu. Ada kegiatan di rumah sakit tempat saya bertugas. Ya, terima kasih. Terima kasih pagi. Tuhan berkati. Juga kepada pengurus komite yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, Arjuna, silahkan. Baik, Ibu. Bentar Bu. Malah jadi hilang. Video kok hilang Bu? Share screen lagi dari awal. Ini deh. Oke. Selamat datang di malam pandemi. Mulai dari pergi malam-malam untuk nongkrong sampai
di saat pulang jatuh di tempat. Berikut adalah cuplikannya. Baik. BTW itu tadi sakit gak Juna jatuhnya? Jujur lumayan sih Bu, tangannya kebanting Bu sebenarnya. Totalitas tambah batal, silahkan. Jadi sebelumnya gini, sebelumnya saya mengambil topik COVID itu karena saya sudah merasa lelah dengan corona. Jujur, kita udah mengalami masa pandemi ini udah mau 2 tahun, dan jujur pengen tatap muka, tapi sampai sekarang pun malah corona makin menggila dan makin dan sebenarnya yang membuat corona itu menjadi sampai sekarang ini sebenarnya bukan coronanya, namun penduduk di Indonesia ini. Dan saya membuat video itu dengan konsep yang saya terinspirasi dari Ewing HD, dan saya itu kayak membuat penggambaran dari si penontonnya kalau misalkan nongkrong, nih kira-kira nanti pas pulang kayak gini nih, gitu Bu. Dan pesan-pesan saya untuk ini, kali ini kayak, udahlah di rumah dulu gitu, capek sama corona. Betul, bukan cuma kamu yang capek, Bapak Ibu guru ini juga capek semua ya Juna ya. Kita mengalami hal yang sama, ya sama seperti hal yang kamu rasakan. Ada lagi pesan yang ingin kamu sampaikan, Jun? Ada Bu, terakhir. Ya, silakan. Kalau misalkan kalian memang sayang sama seseorang seperti mereka itu orang tua kalian sendiri, maka sayangilah mereka selagi masih ada. Sekian Bu, makasih Bu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Keren, keren, mantap sekali Arjuna. Kita sama-sama lelah ya Arjuna, kita bersama-sama mengupayakan semoga ini nanti cepat berlalu. Gitu ya Arjuna ya. Terima kasih. Sangat menyentuh ini. Berkaca-kaca, aduh ya ampun lebay ya. Oke, baik, terima kasih Arjuna. Terakhir dari kelas 11D, ini ada Corleon, silakan presentasikan hasil karyanya. Bu, saya izin share screen ya Bu. Oke, silakan. Udah kelihatan belum? Hampir, lagi proses. Yuk, silakan. Oke, jadi selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Leon dari kelas 11D. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan poster saya yang bertema penyalahgunaan narkoba. Alasan saya memilih tema ini adalah karena saya melihat banyak sekali berita bahwa masyarakat Indonesia, dewasa maupun remaja itu terseret kasus narkoba. Ada yang menjadi pecandu, pengedar, bahkan ada yang menjadi korban yang meninggal akibat narkoba. Jadi melihat hal tersebut, saya menghimbau dan mengajak teman-teman sekalian melalui poster ini untuk menghindari yang namanya narkoba. Karena narkoba memberikan dampak negatif terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang isi poster saya. Di sini ada kata-kata you don't need heroin to be a hero. Jadi artinya itu kalian nggak perlu heroin untuk menjadi pahlawan. Pahlawan ini maksud itu kayak kalian nggak perlu narkoba lah untuk mendapatkan yang kalian inginkan, kenikmatan yang kalian inginkan. Terus di sini juga ada kata-kata cure depression and your problems with happiness, not with drugs. Jadi maksud kata-kata ini adalah untuk menyelesaikan masalah dan rasa depresi yang kita perlukan adalah rasa bahagia, bukan narkoba. Narkoba hanya memperburuk saja. Narkoba hanya memberikan kenikmatan sesaat, tetapi memberikan kesengsaraan yang jangka panjang. Lalu di sini juga ada ilustrasi orang yang sedang depresi dan banyak masalah, hingga dia timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan narkoba yang sebenarnya itu
sangat salah besar. Maka pesan dari saya untuk teman-teman, hindari narkoba karena narkoba memberikan dampak yang negatif bagi diri sendiri. Selain itu juga memberikan dampak negatif kepada orang lain. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Corleon. Jadi pesannya adalah ketika kamu ada masalah, itu larinya jangan ke narkoba, tetapi lebih fokus kepada penyelesaian masalahnya. Gitu ya Corleon ya? Oke, terima kasih. Oke, berikutnya kita lanjut. Kelas 11 sudah semua, kita lanjut di kelas 12. Kita awali dari kelas 12A. Silahkan Brian untuk mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini mana ini kelanjutannya? Ini? Apa namanya? Sebentar, ini laptop saya apa namanya? Sebentar, saya belum. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, silahkan. Jadi tema yang saya ambil itu pencegahan COVID-19 karena ya sekarang sedang masa PPKM dan peningkatannya cukup besar. Jadi saya buat ini supaya para pembacanya bisa lebih waspada lah. Jadi menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak itu mungkin sudah biasa, tapi vaksinasi di sini kan masih banyak mungkin masih banyak yang belum vaksinasi. Jadi mungkin harus vaksinasi, dan olahraga juga kan sekarang tetap di rumah, mungkin banyak yang masih malas kurang olahraga gitu. Dan yang paling utama ya tetap di rumah, karena sekarang nongkrong di luar juga belum tentu bikin senang, malah membahayakan diri kita sama keluarga kita juga. Jadi pesan yang saya sampaikan ya tetap lakukan protokol kesehatan serta vaksinasi, dan terutama tetap di rumah. Oke. Pertanyaan dari saya, apakah Brian sudah vaksin? Sudah, Bu. Oh, sudah. Berarti sesuai dengan yang disampaikan. Oke, Brian, terima kasih untuk menyampaikan pesannya terkait dengan poster yang sudah dibuat. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kelas 12. Ini Nala, ini udah WK di chat. Yuk, kita sekarang dengarkan presentasi kesan dari Nala. Silakan Nala dari kelas 12A mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat. Selamat pagi Pak Mul, Bapak Ibu Guru dan angkatan. Selamat pagi. Mama, izin share screen. Mama tercinta. Oh iya. Halo Ibu. Silakan. Jadi tujuan dan latar belakang saya buat poster ini karena dikasih tugas dari sekolah. Terus saya milih lebih ke narkoba daripada COVID, soalnya saya mikirnya karena pasti ada angkatan sama teman-teman yang lain pasti pada milih COVID, jadi yaudah saya pilih yang narkoba aja, karena menurut saya narkoba itu sesuatu yang harus kayak kita hindari banget, karena sekalinya kita coba susah banget untuk berhenti lagi, soalnya kebanyakan orang yang udah coba narkoba pasti kecanduan. Jadi saya buat poster ini untuk mengingatkan keluarga, teman-teman, sama semua orang yang saya kenal supaya jangan merusak hidup dengan narkoba. Jadi saya peringatin aja. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Udah Bu, sekian dari saya. Oke, terima kasih Nala. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan dari kelas 11D.
12B maksud saya, sorry. Ini kepada Anin, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat. Izin share screen, Bu. Halo, selamat siang Anin. Siang, Bu. Oke. Ya, jadi selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, angkatan dan adik kelas saya sekalian. Jadi saya akan mempresentasikan poster narkoba saya ini. Nah, kenapa saya memilih poster narkoba ini? Karena menurut saya narkoba tuh bakal menjadi sesuatu yang relevan gitu, walaupun kayak nanti di masa depan itu bahkan akan selalu tetap dipermasalahkan ini. Jadi walaupun kayak misalnya COVID udah nggak ada, pasti narkoba akan menjadi sesuatu yang akan dipermasalahkan terus. Nah, di sini ada 3 slogan yang saya tulis. Yang pertama itu say no to drugs. Nah, ini lumayan pasaran lah. Intinya kayak kita harus berani untuk menolak jika kita ditawarin untuk melakukan narkoba. Nah, yang kedua itu take care of yourself by saying no to drugs. Nah, slogan ini intinya kalau kita harus menjaga diri sendiri dengan tidak melakukan narkoba. Nah, yang ketiga ini itu it's never right to run away to drugs. Nah, intinya dari ini adalah kalau kita apa ya? Kita kan pasti punya selalu masalah pribadi dan narkoba itu bukan salah satu solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi intinya dari poster ini itu apa namanya? Kalau narkoba itu tidak akan menyelesaikan masalah kita. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Anin untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kita lanjut dari kelas 12B, ada Aristo, silakan mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat. Ya, Bu. Masuk acara saya, Bu. Ya, silakan. Sudah masuk suaranya, Aristo? Pertama-tama, selamat pagi Bapak Ibu Guru, angkatan dan juga adik kelas kalian. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Janata Aristo atau biasa dipanggil Aristo. Saya dari kelas 12B. Di sini saya mau mempresentasikan hasil karya saya itu poster. Saya milih tema posternya itu COVID-19. Kenapa saya pilih temanya? Karena saya ngelihat dari berita terus dari semua media kalau misalnya kasus positif COVID-19 di Indonesia itu kan makin bertambah banyak ya. Jadi saya makin lama kok makin rasanya bosan sih ngeliatnya, tapi ya untuk kebaikan kita bersama kan harusnya kita ngejaga diri juga. Jadi saya memutuskan untuk bikin poster tentang protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Saya buat poster ini buat dengan pesan supaya kita bisa tetap menaati protokol 5M dan juga agar tetap bisa di rumah aja, ngikutin semua hal yang ada yang sekiranya kita bisa untuk lakukan di rumah, kita lakuin kayak misalnya belajar, olahraga, kerja, ibadah kan juga sekarang udah bisa dari rumah. Jadi saya harap dengan poster ini bisa bikin orang tuh taat protokol aja, nggak usah macam-macam gitu sih, Bu. Oke, baik, terima kasih Aristo. Jadi kegiatan-kegiatan yang tadinya kita lakukan di luar rumah, hari ini kita mulai kegiatan itu dilakukan di rumah untuk menjaga supaya kasusnya semakin menurun ya, Aristo ya. Oke, terima kasih Aristo. Di kelas terakhir kita mari dengarkan sambutan. Presentasi dari Scott, silahkan mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat. Scott. Oke, karena Scott tidak merespon, kita ke siswa yang terakhir dari kelas 12C. Silakan Poza mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat. Poza.
Oke, ternyata Poza juga tidak ada ya, tidak menyahut. Oke, kita itu tadi Bapak Ibu guru, para siswa kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 hasil karya yang telah dibuat anak-anak selama proses MPLS dan MKS. Sebenarnya masih banyak karya yang lain yang tidak mungkin kita tampilkan bersama satu-satu hari ini, namun nanti kita akan upayakan untuk mempublikasikannya di akun YouTube SMA Pangudi Luhur. Informasi yang pertama, informasi dari kurikulum. Dari kurikulum itu ada kegiatan belajar bersama Prof. Pitoyo. Ini kemarin sudah angkatan pertama sudah belajar, nanti akan dibuka angkatan yang kedua. Nah, di sini kita mengajak bagi anak-anak yang tertarik dengan kelasnya Prof. Pitoyo, mari kita bergabung. Ada banyak sekali pengalaman yang bisa kalian dapatkan di sana, karena kita belajar dari ahlinya, langsung dari profesor dari Jepang. Ya, kita belajar bersama. Nanti bagi angkatan yang pertama, kita akan mencoba bagaimana mengimplikasikannya atau menerapkannya, atau kita nanti belajar bersama lagi berkaitan dengan hal-hal yang setelah kita pelajari bersama di kelas Prof. Pitoyo. Itu berkaitan dengan kegiatan kurikulum yang kemarin sudah dilakukan juga. Menginformasikan juga bagi para peserta didik yang belum mengikuti psikotes gelombang pertama, akan dilaksanakan psikotes gelombang kedua ya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 untuk mulai jam 8 nanti sampai selesai. Ini dilakukan secara online. Setelah ini akan dilakukan briefing atau pembekalan bagaimana pelaksanaan psikotes secara online. Bagi para pendamping kelompok nanti bisa menginformasikan kepada peserta didik untuk bergabung di Meet ini. Meet Zoom ini nanti kita akan ada sesi istirahat selama 20 menit bagi para peserta didik yang belum ikut psikotes. Karena untuk itu kegiatan MPLS dan kegiatan MKS itu sudah berakhir.